Halo semuanya, nama saya Yehova Zeva Mauntu dari kelas 1D jurusan Akuntansi, Prodi D3 Akuntansi. Hari ini saya akan membawakan materi tentang pengantar ilmu komputer. Pertama-tama kita mulai dari pengertian. Apa itu teknologi komputer atau TK? Suatu produk teknologi yang memiliki kemampuan dapat diprogram guna melaksanakan bermacam tugas secara menakjubkan dengan kecepatan dan ketelitian yang tinggi. Apa itu teknologi telekomunikasi atau TT? Suatu produk teknologi yang memungkinkan dua atau lebih agen dalam tempat terpisah dapat saling bertukar informasi. Komputer bukanlah hal yang asing lagi bagi kita, namun apakah kalian tahu apa sebenarnya definisi dari sebuah komputer? Apa itu komputer? Komputer adalah sebuah mesin yang dapat diprogram untuk menerima data atau input, memprosesnya menjadi informasi yang berguna, dan menyimpannya dalam sebuah alat penyimpan sekunder untuk diambil lagi bila diperlukan. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan komputer. Berikutnya adalah komputer generasi pertama, tahun 1946 sampai 1959. Berikut adalah ciri-ciri dari komputer generasi pertama, yaitu komponen menggunakan tabung hampa. Program hanya dapat dibuat dengan bahasa mesin, sudah menggunakan konsep store program, ukuran fisiknya besar, kapasitas penyimpanan kecil, cepat panas, membutuhkan daya listrik yang besar. Proses operasinya sangat lambat. Lalu, komputer generasi kedua, tahun 1959 sampai 1964. Berikut adalah ciri-ciri dari komputer generasi kedua, yaitu komponen menggunakan transistor, program menggunakan bahasa aras tinggi, ukuran fisiknya jauh lebih kecil dari generasi pertama, dan hanya membutuhkan daya listrik yang kecil. Sudah menggunakan memori sekunder seperti magnetic tape yang berbentuk removable disk, kecepatannya operasi mendekati jutaan operasi per detik. Lalu komputer generasi ketiga, tahun 1964 sampai 1970. Berikut adalah ciri-ciri dari komputer generasi ketiga, yaitu komponen menggunakan IC, Integrated Circuit, program menggunakan bahasa aras tinggi, ukuran fisiknya jauh lebih kecil dari generasi kedua, dan membutuhkan daya listrik yang lebih hemat. Sudah menggunakan memori sekunder yang berkapasitas besar dan bersifat random access, kecepatannya dari jutaan operasi per detik, multiprocessing dan multiprogramming. Lalu, komputer generasi keempat, tahun 1970 sampai 1982. Berikut adalah ciri-ciri dari komputer generasi keempat, yaitu komponen menggunakan LSI IC, Integrated Circuit, program menggunakan bahasa aras tinggi. Ukuran fisiknya bervariasi menyesuaikan kapasitas data dan keperluan khusus. Sudah menggunakan memori sekunder yang berkapasitas besar dan bersifat random access, kecepatannya dari mega hingga nano operasi per detik. Multiprocessing, alat input dan outputnya sudah berbasis grafik. Kemampuan komunikasi data antar komputer, dan harga semakin murah. Lalu, komputer generasi kelima tahun 1982 sampai sekarang. Berikut adalah ciri-ciri dari komputer generasi kelima, yaitu kecepatannya operasi bukan isu utama lagi. Graphical User Interface dan kecerdasan buatan menjadi aspek penting mendasari OS dan sebagian besar aplikasi. Bahasa pemrograman berorientasi objek, pengolahan data bersifat terdistribusi atau tersebar, dan masih terus berkembang. Kita lanjut ke sistem komputer. Brainware atau user adalah manusia yang terlibat dalam mengoperasikan atau pemakaian serta mengatur sistem di dalam perangkat komputer. Hardware atau perangkat keras adalah komponen fisik dari sebuah sistem komputer atau perangkat elektronik. Ini mencakup semua bagian-bagian yang dapat dilihat dan disentuh dalam perangkat tersebut. Software atau perangkat lunak adalah kumpulan instruksi atau program yang mengatur cara kerja komputer atau perangkat elektronik. Software bisa berupa berbagai jenis, termasuk sistem operasi, aplikasi, perangkat lunak, utilitas, dan lainnya. Berikut adalah perangkat input. Perangkat input adalah perangkat keras yang digunakan untuk memberikan instruksi atau data kepada komputer atau sistem elektronik. Ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat dan mengirimkan informasi dalam sistem. Contoh perangkat input yaitu keyboard, mouse, touchpad, touchscreen, mikrofon, kamera, scanner, dan lain-lain. Perangkat output. Perangkat output adalah perangkat keras atau perangkat lunak yang menghasilkan informasi atau data dari satu sistem. Contoh perangkat output yaitu monitor, printer, speaker, headphone atau earphone, proyektor, dan masih ada banyak lagi. Sekian dari video saya. Terima kasih.
Saya Hafazah Mauntu, pamit undur diri.